hadis, para ulama, para ustadzah, para talamis, para anak santri yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali insya Allah malam hari ini kita sama-sama belajar kepada seorang Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali di dalam kajian adabnya seorang muta'alim, seorang pelajar atau seorang yang belajar akan ilmu. Al-Ghalibatut Tasi'ah, kemudian tugas yang ke-9 bagi seorang yang menuntut ilmu. Ayyakuna qasdul muta'allim, bahwasanya hendaklah jadilah qasdul muta'allim, asalnya tujuannya seorang yang menuntut ilmu itu bil hal, di dalam hal keadaannya, tahliyatan batini, tahliyah batin. Keadaannya hendaklah seorang murid itu, seorang penuntut ilmu itu mengkasat ia, memaksudkan tujuannya di dalam belajar itu keadaan hatinya, keadaan batinnya, untuk ia bersih. Nah, kalau dalam kajian tarekat itu ada ngarannya tahalli, ada ngarannya tahalli, ada ngarannya tajalli. Tahalli itu membersihi sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat majmu'ah, sifat-sifat hati yang ada baik itu dibersihi, itu tahallinya. Lalu ada yang disebut tahalli. Tahalli itu mengganti sifat-sifat tercela di diri dengan sifat-sifat mahmudah, terpuji. Nah, kalau sudah angka ini jalannya seorang salik, seorang murid, maka dia akan diberi oleh Tuhan. Karena naik martabat kedudukannya dengan martabat tajalli. Nah, tajalli itu Allah menyatakan kekuasaannya. Karena ia sudah tahalli, diberi Allah nih, orang ini dapat menghilangkan, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Lalu dihendaki Tuhan pulang di hati orang itu sifat-sifat terpuji. Nah, disinilah kita Tuhan akan menyatakan kuasanya. Lalu hati nang bersih tadi dapat melihat nyatanya kuasa Allah.
Imam Ghazali menyebutkan hendaklah bagi seorang penuntut ilmu mengkasatinya, memaksudkan dari belajarnya itu filhal dalam keadaan batinnya ta'aliyata batini, ia membarasihi akan batinnya wa tajmilahu bil fadil, dan inya membungasi hatinya dengan apa? Dengan fadilah. Inya hiasi dirinya dengan apa? Dengan nama bagus. Hiasi diri dengan keutamaan. Wa fil malil qarba min Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia pada mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan inya untuk mendekatkan diri inya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inya hiasi batin inya, inya bagusi hati inya, dan pada keutamaan mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarafa'i wa tarafa'i ila jawadil mala'il a'la, dan inya taraki menaiki, naik inya, mendaki inya ila jiwaril mala'il a'la, kepada berdekatan, bertetangga inya, berjiran inya, bertetangga dengan mala'il a'la, dengan kelompok makhluk nan tinggi. Minal malaika, kan kelompok makhluk Allah yang tinggi itu kayak golongan malaikat, kakinya mendaki. Untuk apa? Untuk bertetangga, berdampingan dengan kelompok makhluk Allah yang tinggi, yaitu para malaikat. Wal muqarrabin, dan orang-orang muqarrabin, wala yaqsudu bihi riyasah wal mala wal jah, dan inya kada memaksudkan dari belajarnya itu, inya kada memaksudkan dari ilmunya itu ar-riyasah, untuk dapat menjadi seorang pemimpin atau kita untuk dapat kepemimpinan. Inya kada memaksudkan ilmu yang inya tuntut tadi, ilmunya itu inya kasatkan bukan untuk mendapatkan sebuah kedudukan kepemimpinan kada. Wal mal, dan kada juga inya memaksudkan ilmunya yang inya tuntut tadi, yang inya gapai tadi untuk dapat duit. Nah, wajib menjadi orang alim mungkin samuaan nyaman, duit dia datang seorang. Jadinya nuntut ilmu itu alim supaya duit datang seorang. Atau begini nyamannya apa bacaan, asana kasini di kiauran, baca manakib, takdir, kifayah, menalkin, mengolitan, ini dan itu. Bermaksud menuntut dapat ilmu hendak supaya dapat harta. Ini harus bersihkan hati penuntut ilmu itu dari ini.
pada hendak jadi pemimpin ada. Dia menuntut tuh ada yang itu tujuan ini. Waljah dan inya kada hendak juga memaksudkan ilmunya itu tadi untuk dapat jah, untuk dapat pangkat inya. Atau untuk dapat wamimaratus sufaha, untuk kamu ujar kita berdebat lawan orang-orang sufaha, orang-orang bodoh. Awaman debat orang-orang bodoh, nyaman tahu dari alim, nyaman tahu dari pintar, nyaman tahu dari begil. Tujuannya ilmu tuh nak maan ujar kita agar orang bodoh. Dan inya ada dua menjadikan ilmunya itu untuk apa? Untuk berbangga dengan pengalamannya, dengan pengkawanannya. Berpengaruh ilmu ini udah hebat, dayanya ada kawannya lawannya lah. Nah, kadang-kadang nangka itu kadenya. Wa idza kana hada maqasadan salama, maka apabila sudah adalah nangkaya ini maksudnya qalam si panuntut tadi la mahala al-aqrar, inya kadang mencari daripada kedudukan sesuatu pun dari akrabnya. Ila maksudihi, kepada maksudnya. Wa huwa ilmu akhirah, dan itu adalah ilmu akhirat. Nah, bilanya kan sudah kayak ini nih, kalau menuntut ilmu itu hendak dapat kedudukan, hendak dapat pangkat, ada nuntut ilmu itu supaya kau mendebat orang bodoh, ada. Kalau kau menuntut ilmunya tadinya menjadikan ilmunya tadi untuk mendapatkan harta, ada juga. Nah, ini menghilangkan itu tetap. Nah, atau untuk mendapatkan kepemimpinan, nyaman dengan ilmu ini jadi pemimpin kena pasangan. Ada itu semua tuh ada. Nah, maka itulah dia sendiri. Wa ilmu akhirat, dan itu adalah ilmu akhirat. Ma'ahada beserta ini, fala yanbaghi lahu, maka kada sayudianya bagi inya si penuntut tadi ayyan zura, bahwasanya inya memandang bi ainil haqar, nah dengan mata penghinaan diri. Janganlah inya kada cucuk benar lawan seseorang yang belajar itu memandang dengan mata kehinaan ila sairil ulum, kepada sekalian sabarataan ilmu. Jangan memandang hina, jangan memandang rendah. Jangan menghinakan kepada sekalian ilmu. A'inni ilmal fatawa wa ilmun nahwi wal lughah al muta'alliqin bil kitab was sunnah wa ghairi dzalik. Nah, maksud di sini ujar Imam Ghazali adalah ilmu fatwa wa ilmun nahwi, dan ilmu nahwu, wal lughah, dan ilmu lughat al muta'alliqin, nang berta'alluq, nang berhubung badan bil kitabi, dengan Al-Qur'an was sunnati,
dan sunnah hadis Nabi. Wa ghairu dzalik dan yang lain daripada itu. Mimma awradnahu fil muqaddimati wal mutammimat, dan sebagaimana menjadi awradnahu, nah kami datangkan fil muqaddimat, di dalam muqaddimah kitab ini, wal mutammimat, dan dalam penyempurna, min durbil ulum, daripada macam-macam ilmu, allati hiya fardu kifayah, dan ia barataan itu adalah fardu kifayah. Wala tafahamman min ghulbina fis sina'i ala ilmil akhirah. Maka ujar sini, janganlah memahami, dan ikan jangan memahami min ghulbina fis sina', di dalam kata laluan, kami ini fisina. Ikam di sini jangan memahami, kalian jangan memahami daripada kata laluan kami ini fisina di dalam memuji ala ilmil akhirat, atas ilmu akhirat. Ikam di sini lah, kalian jangan memandang kami ini, jangan kita memahaminya jadi daripada keterlaluannya kami di dalam memuji akan atas ilmu akhirat. Tahdina hadhil ulum, yang terdapat pencelaan tahdidnya. Hadhil ulum, ini ilmu-ilmu, fal mutakabbiruna bil ulum, maka fal mutakabbirun, orang-orang yang diberi beban, diberi berat, bil ulum, dengan ilmu-ilmu, kan mutakabbirina bis zuhur, seperti orang yang diberi berat di dalam diberi berat untuk masuk ke sebuah negeri musuh. Walaupun dan beratnya yang kaya berperang, al-mujahidina fi sabilillah, berperang, berjihad di jalan Allah. Kayak apa beratnya kalau masuk ke negeri musuh untuk berperang, berjihad di jalan Allah? Ayo, apa kali? Faminhum al-muqatil
menjaga musuh. Wa minhum, ada juga alladzi yasqihimul ma, mereka itu memberi minum. Ada kawan, logistik itu harus siaga biar kuat-kuat tentaranya, mempajang minuman makanan tabang kalai kalah pajangan ini. Apalagi zaman sekarang berperang itu dengan nuklir, pengisian bahan bakar. Baik itu mengisi bahan bakar tank, mengisi bahan bakar pesawat, mengisi bahan bakar itu semua ada tugas-tugas masing-masing. Ada juga yang berperang sebagai prajurit di medan tempur. Wa minhum pulang, dan ada pulang yaqadu dal, ada yang sebagai pemelihara kendaraan. Malah pada kawal juga nang ahli mekanik ketinggal. Ini ahli apa namanya? Ini ahli mesin. Ada kata tiga itu di dalam perang. Maka ujar sini wa yata'ahaduhum, maka wala yanfa'u ahadun minhum, maka janganlah kalian yata'ahaduhum, janganlah kalian wala yanfa'u ahadun minhum, dan janganlah melepas ahadun dari salah satu mereka. Nah, dari salah satu dari mereka itu kada kau terlepas. Nah, jangan menganggap enteng para penyedia logistik makanan, jangan menganggap enteng para operator, para mekanik, jangan menganggap enteng para tenaga medis, jangan menganggap enteng para penjaga pertahanan benua negara. Itu samaan. Maka ujar sidin, semua kan itu wala yanfa'u ahadun minhum an ajrin, semua itu adalah pas badataan mendapat pahala. Idza kana qasduhu, apabila maksudnya berperang tadi i'la kalimatillah ta'ala, untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah duna hiyadatil ghanaim, bukan mencari rampasan perang. Ini kada hendak mencari rampasan perang, kada ini hendak menegakkan agama Allah. Maka dari kalau ulama, maka ujar sidin kayak itu juga ulama dulu kan. Ulama itu nih. Jadi kan sabar terang pancaramah ada. Adakah itu? Ada ulama itu nang tugasnya hanya di pesantren aja. Orang luar pada tahu pada situ alim. Tugas sidin mengajarnya di pesantren, anak-anak santrinya nang tahu sidin itu alim. Ada juga yang tugasnya hanya berbuat sosial. Ada tahu dakwah, ada tahu cuma ulama orang ini gawiannya bawa sosial aja, bulah kebaikan aja. Mau papandir kan bisa sih nih, cara kan bisa sih, tapi orang ulama. Nah ada dua ulama itu jadi penambahan. Tadi penambahan ada datang anu gue ngomong sampai pinggang, ngomong saya ke kepala,
Jadi samuaan itu ulama itu masing-masing napaknya pannya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang amanu beriman minkum di antara kalian, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang utuh diberi, orang yang dihendaki dan dititipi ilmu oleh Allah darajat. Jemaah nih beberapa darajat. Jadi orang yang Allah angkat kedudukan orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diandaki, yang diberi, yang dititipi ilmu oleh Allah beberapa darajat. Wa qala ta'ala hum darajatun indallah, mereka itu pun mereka darajat diberi darajat indallah di sisi Allah. Nah, jadi ulama itu diberi darajat. Kenapa Allah angkat mereka? Wal fadilah, dan fadilah itu nisbiyah. Fadilah itu nisbi, nisbah. Wastihqaruna, dan pandangan rendah. Isyarabat inda qiyasihim bil muluk, pandangan rendah. Lisyar, bagi tukang muja kita tuh nampak kita kayak itu nang panu duit itu apa namanya? Wah, kopi duit. Nah, dan itu apa mana itu nah? Apa namanya? Nang di negara raya itu kan banyak mikirnya. Ayo baru duit kah? Apa itu? Iya kayak itu deh. Tukang huruf dulu. Maka ujar sini, jangan ikan memandang rendah orang tukang tukar duit itu. Indah kiasin bil muluk. Ketika dikiasakan dengan seorang raja, la yadullu ala harakatih. Nah, itu kan menunjukkan atas kerendahan mereka. Ida apabila dikiaskan itu bilkanasin, apabila dikiaskan dengan tukang sapu, miknasa, kanasi. Fala tadunna, maka jangan engkau menduga, jangan menyangka, anna mana rotbatil quswa saqitul qadri bal bi rotbatil uliya lil anbiya summal awliya summal ulama ar-rasyidin bil ilmi summal salihin ala taqu darajati. Nah, lalu jadi jangan disangka apa yang turun daripada martabat rotbah, martabat nan quswa tinggi itu akan saqitul qadr, akan jatuh kadarnya. Bahkan rotbatul raya, rotbahnya tingkatan ujar kita tadi martabat yang tinggi itu lil anbiya, seperti para nabi, summal auliya, kemudian seperti para wali. Itu kan martabatnya tinggi. Summal ulama, kemudian para ulama ar-rasyidin.
rasikin itu Imam Ghazali menyebutkan apa harus disebut dengan ulama rasikin. Ilmunya nak rasa. Arti rasa tuh nih ada dalam ini. Ada ilmu bil lisan ada ilmu bil kitab ada. Tapi ilmunya nak ilmunya nak mendalam. Itu tinggi derajatnya. Mengulama ilmunya kadang merasap juga. Nah, gerasihin bil ilmi, ilmunya nang merasap, ilmunya nang mendalam, ilmunya nang camar. Summa lis-salihin, kemudian bagi orang-orang salihin ala tafawuti darajatihim, tafawutnya atas sesuai daripada derajat mereka itu. Wabil jumlah, dan dengan jumlah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa beramal sampai skala setimbang sagana jarak khairan ya, amalnya dan sebiji jarak tadi setimbang jarak tadi khairan baik ya aku inyakan melihatnya. Siapa namanya beramal baik walaupun hanya setimbang zarat, kenanya di akhirat nanti. Kalau di dunia jangan hendak bertinggal-tinggal amal baik. Di dunia nih apa aja kebaikan yang kita lakukan jangan dilihat-lihat, jangan dipandang-pandang, apalagi diaku-akui. Gawian kita apa? Menjalani gawian kita. Menjalani apa yang Allah jadikan lawan kita. Ada perlu kita memandang amal kebaikan itu dari kita, itu ada perlu. Tapi kayaknya di akhirat Allah lihatkan amal kebaikan kita itu. Di dunia jangan dilihat. Rancak sudah diulangi, orang ikhlas itu kayak orang behera. Bila ia mahajan, belum keluar tahinya, kalau paman meninggal lagi, melihat lagi, menggandang lagi, tahiku sayangnya, itu bukan ada itu. Ada lagi. Jangankan hendak kayak itu, menyirik saja, asal sopan, nampak bebalang-balang, ada kuning warnanya, ada abang, makan numbuk. Biji lumbuk kok betul, ada biji katapi itu bukan? Maka mahajat ini ada yang satu mah, ada yang lawas, bungkas. Kan ada zaman tuh mesti paksa dulu, jingkar dulu yang melakukan amal tapi amal kebaikan dan tak balik mata. Ayo, ada yang menyesal rumah sayangnya uang ini dadah meninggal bang ada paru lagi meninggal irit aja ada apalagi menyesal cuman ada yang bertuntung kalau pada WC apa alhamdulillah ya Allah syukur biar keluarkan kotoran alhamdulillahilladzi nah kan banyak minal khobsi wa
Bilanya kita melihat amal kebaikan sahih, sudah orang itu pasti hendak minta balas. Kan? Siapa saja bila keluar berbuat baik hendak minta balas. Paling tidak balasannya pujian. Paling tidak. Atau lihatan manusia. Ya kan ada orang berlaku baik itu karena pencitraan aja. Supaya citranya itu naik, ratingnya itu naik, popularitasnya itu naik, youtubernya itu pelawar, taliur, taliurnya banyak. Apa permintaannya pelawar, player kan? Ada parno, pencitraan itu ada parno, tampil di kamar apa adanya. Ini parno. Kenapa ini pengaku mbah pak? Nang bukan olah aku ini siapa? Aku ini menjalani apa nang digulakannya? Ketika ia mulakan aku berdiri. Ketika mulakan aku bajunging. Ketika mulakan aku bersujud. Itulah hamba orangnya. Bukan hamba pencitraan, bukan hamba sambatan, bukan hamba pujian, bukan hamba harta. Kita ini disuruh menjadi hamba Allah, disuruh menjadi umatnya Nabi Muhammad, nama ikuti Nabi Muhammad agar semoga Allah menerima kita sebagai hambanya di sisinya itu. Karena nanti akui Allah sebagai hambanya itu Nabi Muhammad aja, nak lain kan ada. Karena Nabi Muhammad sempurna jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebutan semulia-mulia bagi seseorang itu, terkecuali seorang itu disebut oleh Allah sebagai abdi. Makanya Sayyidut Taubat itu, penghulu taubat itu, Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Mengaku dulu di situ. Aku itu Tuhan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, anta rabbi, engkau adalah Tuhan ulun. Wa ana abduka, ulun hambamu. Wa ana ahdika, ulun ada kawal lepas dari kata Tuhan. Wa wa'dika, ada lepas juga daripada ulun kada kau lepas dari aturan. Mas tata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ulun balinggung lawan dia. Ma sana'tu, meminta tolong lawan dia. Dari apa sana. Aku laka binikmatika alayya, padahal dia senantiasa mencurahkan nikmat-nikmat pian lawan kami. Pian beri terus kenikmatan lawan ulun ini nah. Wa aku bidambi, akan tetapi Allah kami senantiasa maulah dosanya. Padahal pian beri terus nikmat lawan kami, curahkan terus nikmat lawan kami. Tapi kami ya Allah tetap ada menggawi dosa. Dengan nikmatmu itu kami menggawi dosa. Faghfirli ya Allah, ampuni dosa ulun ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Karena tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa hanya Engkau. Maka ini disebut dengan sebutan Sayyidul Istighfar, penghulunya, kepala akuinya istighfar. Siapa yang dijadikan Allah beramal baik,
kelak di akhirat dia akan melihat. Tapi siapa yang menyangka dirinya beramal baik, lihat kita di akhirat kada kelihatan amal baik ini. Karena inya berlepas daripada pertolongan Allah. Kalau inya merasa dijadikan Allah beramal baik, berarti sadar diri nambah isi kebaikan tuh Allah. Aku ini digulakan aja beramal baik, patut lima aku itu amal kita. Ini nak ada boleh dalam pandangan orang sufi. Engkau melihat kebaikanmu, nanti suruh tuh lihat kebaikan Tuhan di dirimu. Tuhan tuh berbuat baik banget lawan di kita nih. Nah oleh karena ini pada akan bisa nyawa kalau nyawa itu jauh lawan Rasulullah, nggak bisa. Ini saya hebat apapun jika pinya jauh lawan Rasulullah ada kawan. Nah, Qul bifadlillah wa birahmati wa bidzalika falyafrahu. Itu tuh kita tuh bahagia tuh karena Nabi. Kita tuh senang karena Rasulullah. Dengan karunia Allah katakan ya Muhammad. Dengan karunia Allah dan rahmat Allah wa bidzalika falyafrahu, dengan itulah mereka gembira. Maka kita memaulidan itu, memurdakan itu, mengaplikasikan, menampakkan, merealisasikan wujud kegembiraan kita. Rasulullah itu jadi rahmatan lil. Berarti hakikat amal kebaikan itu berkatnya Rasul. Nah itu tuh. Jadi awan Allah sebagai Tuhan, lawan Rasulullah sebagai panutan. Tahu ya panutan? Amun guru kadang-kadang ingkutan. Nah ingkutan kamana-mana aja kan ingkutan ganggaman kadang berlepas lagi. Kalau Rasulullah dijadikan tontonan, maka kemana hanya berjalan, nama nonton Nabi mau tuh kena manusia ini dijadikan Tuhan sebagai hambanya. Lalu mengkada jadi hamba apa? Hamba duit, hamba pangkat, hamba macam-macam ya. Ini biar sini. Kurang dan barama walaupun samiskal zarrah dia akan melihat. Wa may ya'mal miskala dzarratin, ada jawabannya syarra ya. Siapa yang beramal samiskal zarrah juga tapi nang buruk nang syar ya aku juga dia akan melihat. Wa man qasadallah, siapa yang memaksudkan dirinya, mengkasatkan dirinya hanya semata kepada Allah Ta'ala bil ilmi, dengan ilmu itu ay ilmin. Nah, siapa yang memaksudkan, nah, inya mengkasat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu, ayil ilminya itu ilmu tadi kana naf'ahu wa rafa'ahu la mahalata. Maka ilmu tadi, nah, ilmu tadi, ilmu tadi karena naf'ah, maka ilmu tadi akan baginya memberi manfaat. Bukan bila menuntut ilmu karena Allah jadi manfaat, habis ilmu itu memberi manfaat. Bila menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala ada manfaat, habis. Kemudian apa lagi? Jadi manfaat jadi warapakaho, dan mengangkat kurang dan menuntut ilmu tadi karena Allah. Nah, ilmu itu kita mengangkat derajatnya. Nah,
Ada inya apa yang angkat derajat ini muntah-muntah. Enggak ilmu aja, wajar aja udah diangkat oleh Allah derajat. Pintar. Ilmu itu nanang dititip oleh Allah di dirimu, itu nama angkat derajatmu, bukanmu. Paham tak? Jadi nama angkat derajat seseorang itu ilmu. Sedangkan ilmu itu sifat Allah. Kayak itu aja. Ternyata ilmu itu sifat Allah. Sifat Allah inilah nama angkat derajat. Bukan aku nambah ilmu. Lalu ada mau derajat itu dinaikkan oleh Allah. Ada memberikan itu semua kepada Allah. Kemudian apa pula? Terakhir ujian sidin. Nah, ilmu itu akan memberi dia akan memberi manfaat. Ilmu itu pilihan karena Allah mencarinya. Nah, dan ilmu itu akan mengangkat ingat la mahala. Nah, ada mahala. Ada mahala. Ujian bahasa kita pasti. Bila nuntut ilmu itu nah karena Allah, maka orang yang menuntut ilmu karena Allah itu, nah, ilmunya akan memberi manfaat. Ilmunya akan mengangkat derajatnya. Lah, pasti. Ada ragu lagi kita. Nah, jadi menghendak untungnya kayak lah, untung dunia akhirat, bujur-bujur berniat menuntut ilmu. Bujur-bujur karena Allah. Tahu itu bujur karena Allah. Jangan. Ini niat bujur aja menuntut ilmu karena Allah. Tapi jalan asbab untuk mendapatkan ilmu karena Allah itu nah ada bujur. Nah, pada ada bujurnya. Nah, malam ini abah kuyang. Karena kenapa? Karena pengurus pesantren ini kayak pengurus yayasan nama nulungi income ini nama makanan mau kepala kenapa lagi mau kepala bisukan tadi mata catatan nama bahulu ada bahulu aja nang ada bayar impak makan lagi. Jadi apa guru berapa? Banyak banget, 40 juta. Niat karena Allah menuntut ilmu, tapi makan untuk menuntut ilmu dapat tenaga, dapat kesehatan itu kan bayar. Bangunan gerak, nganggurin gerak. Padahi nak kayak abah, padahi mama. Jangan nabi itu pada 1 bulan kada bayar, kasihan tuh orang menolongi. Kasihan nak kayak ikam lapa-lapa nuntut ilmu, tapi abah ini nak sakal. Berarti witan buah nikam pada hendak entah witan buah nikam, entah buah nikamnya juga pak. Ada tahu juga. Nah kada hendak membayar ini berapa ada? Catatannya lengkap, semuanya masuk di akses pendataan komputer. Kada betahan luput, kada betah salah memulakan tuh. Nah ini apa dulu kada bayar? Ada 600 kada bayar, ada 200 kada bayar, ada 300 kada bayar. Ada 2 bulan setengah kada bayar. Mana ikam nak kayak hendak gratis mati dulu apa ikam atau ikam sampai tamat abah beri makannya lawan ibu asuh, lawan mama asuh, lawan bini abah guru lawan bini abah guru siap memberi makani orang nang abahnya mati atau mamanya mati. Atau orang itu
150 ayat sebulan menghafal Quran sampai tamat sini. Atau orang itu anaknya zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib atau Syarifah. Kamu jangan mengiringi mereka itu kan itu melengkap bisi kita, namun itu kada mampu menghafal 150 ayat. Tolongi itu dapur itu supaya fokus. Ya Allah. Nah, ikam ini bisa bulan, jadi di pesantren ini bisa lebih pada 300 sebulan. Jangan makan aja iwak sayur itu pakai duit menukar, kada pakai diu. Putra putri ini sama. Data terbanyak, maka kini jangan sampai abah memanggil kungai-kungan kuitan kamu abah telepon anak sekolah nggak ada, jangan ada sekolah, aja pilih nanti kamu di sini atau jadi PP aja. Pulang pergi, kan perlu 4 bayar lauk makan, tapi mau makan nasinya makannya sih tak babari aja, cuma iwak sayurnya maka ada kawal bukan semuaan. Nah, anak dapat ilmu yang manfaat, tapi dalam perjalanannya kadang mau meraihnya itu dengan cara manfaat. Hai abah terpaksa menyampaikan kan? Mau sudah nempatkan 40 jutaan ke atas ini, rabah walau umana berapa kali sudah harus sambat ini. Oh orang tua santri syukur biar menyekolahkan anak di sini, biar ada bayar SPP sekolah pada deh, biar ada perlu bayar 600.000 500.000 pada bayarnya sudah ada kita untuk setahun makan sih insyaallah. Nah biar bayar ya kan anak biar tuh makan 2 kali sehari, 3 kali pulang mah ini dinyamani 10.000 aja sehari. Bilanya 10 hari boleh dicicil, 10 hari 100.000 bayar, 20 hari 200.000 bayar, 30 hari 300.000 bayar. Nyamannya mau bayar, minimarket di Kutai ada, di Putra ada. Dasar pesan haji nggak ada yang bayar, nyaman dulu laparin beritaannya. Abah kurina aja, nang mana nang sesuai dengan perjanjian awal itu aja abah boleh makan. Abah tutup aja belum dapur tuh. Nah ini kan makan seorang situ. Untung banget sudah. Pesantren termurah di sini tahun 300.000 sebulan. Iwaknya aja sayurnya jatuh dipulang ya kayak ini. Hendak alim anak, tapi kamu menyakiti karena kan banyak mani. Ayah apa terpaksa menyambat karena melihat akan sebulan, tengah 2 bulan, Juni, ada yang Juli baru, Juni ada yang baru, Juli sudah. Ini Agustus separuh lebaran. Biar apa kan ada aja SPP di sini cuma bilanya kada kau nakal 150 ayat sebulan. Minta halal minta rida, aku kada mengeluarkan iwak lauk sayurnya. Ikam main santri lah tukarakan anak ikam iwak sayur 3 kali sehari, kayaknya 3 kali 2 kali aja. Besukan tuh guru menukarakan iwak hari saban hari. Acuh ikam
Kurina besok ada wakarin, hari wakarin, malam wakarin, ada betah ada rumpung gigi kap. Ini nak kayak melapang bebel tuh ya ini. Ikam kan belanja, ada kelaparan di sini. Punya 300.000 aja kalau mau hafal 300.000. Anak makan 4 kali sehari kan. Kenapa tak bayi suruh standby itu nasi 24 jam. Apalagi belanja juga iman. Orang penting makan itu jangan belanja dan diutamakan makan dia bayarkan. Anak-anak yatim damarakan abah bandir siapapun orangnya lelaki yang beginian bilainya kada bujur sekolah di sini guru ampihi abah aku membuang sabigi hitalu tanduk daripada sekadaran tanduk. Jangan mantang-mantang ikan anak yatim kemudian abah sama mau ikan nak mahapal nak ada nak sekolah nak ada nak sembahyang nak ada laporakan ke ustazah siapa orangnya abah ampihi ini masuk saudara tadi abah kan ada pencetak orang bunga di sini anak pencetak orang saleh laporakan kena kalau ke putra Abdullah gak kena ustaz laporakan siapa nang bandel anak yatim ku ampihi buat tahun 3 tahun sudah beri makan ini membacakan wujudnya sekolah. Nah, memberi makan ini orang tak ada bujur, orang ada hendak sekolah ada hendak, orang sekolahnya kuring, kurang sembahyang inyakan sembahyang, kurang menyuruh berjamaah supaya telaten hati itu berjamaah sesama. Makan bagus benar sudah, bingung apa dia makan pakai talam. Bertiga berempat itu kebersamaan senang benar. Apa piring kan tetap kayak lagi piringnya juga habis pecahan. Berat tuh senang kayak temen di sini. Mun pacar ikan mau ulah membawa pacar boy kawan anak yatim yang lain yang pacar yang mau sekolah terus walaupun yang kada dapat tapi sekolah aja ada harapan pintar kayak ini sekolah kan mau alasan macam-macam duit lah runtuh datang di mana ada runtuh duit hari ini sakit betis isuk sakit paru isuknya sakit dada isuknya sakit bulu isuknya sakit talinga kabinda sekolahnya nyawa manusia apa kan sakit paru tujuan manusia apa sakit pinggang tujuan sampai katawa kita miring ke jalan aja. Nah latihan ini yang di atas tahu udah ini kan mama abah bayar yang baik toh nonton tubak dulu persiapan tuh abah lawan mama asul abah asul udah enggak bener itu bahaya kebayang kalau masuk dia kan membahayakan kata bayar kita maksudnya kalau itu makan minimarket di Putri di Putra itu bayar makan itu jangan dibayarkan. Tanpa janjian kalau sudah kasihan tulungi nama urus yang akan dapur tulungi nama menukarakan sayur mayur subuhanannya menukarakan demi nak mencari anak murah tahu dia murah ada yang tahu pesantren guru piaka kusidin beri makan anak yatim beri makan anak baik anak yatim beri makan orang penghafal Quran ada juga diulang aja cakanya hari-hari diulang ada apa juga hari-hari diulang mana dia
urang tuh paling kadang menurungi mau rahayu udah. Ikan makan di luar 10.000 sebungkus bisa dapat nasinya, di sepong sayurnya makan ada. Di sini kan 10.000 2 kali makan, 3 kali makan. Makan habis pikir, abah pikir anak. Dan sugihan aja pada tahan, amin. Bisa ya sama itu orang yang tidak nyari karena makan belum bayar orang itu. Kok anaknya sudah bercatat ya bagus lengkap aja dulu. Oh ini kayaknya esok apa minta gambar itu pulang ya Pak, bawakan gambarnya. Gambar abahnya bawakan, gambar rumahnya bawakan, nah kawan lo bertahan kan. Mau bisa saling kembali ada sayang mau nikah, sayang mau berbaikan supaya lancar mau musim nikah gitu.
ila makanin ka satu tempat tahtal arsy di bawah arsy walau yujawizhu jadi Nabi naik permadani hijau begitu hingga Nabi sampai ke satu tempat di bawah aras malam menjawis kada melewati akan aras. Jadi Nabi naik di permadani hijau terus sampai ke tempat nang andaknya di bawah aras, bukan di atas. Malam yujawis ada melampaui akan para sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad melihat Rabbah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat akan Rabbahu, melihat Tuhannya. Fi hadzal maqami, di ini makam. Di makam ini Nabi melihat Tuhan. Ru'yatan ta'liqu bijanabihil aqdas. Jadi Nabi melihat akan Tuhan di ini makam ru'yatan ta'liq, ru'yatan penglihatan yang patut bijanabil aqdas, dari sisi aqdas, dari sisi kesucian. Di aininya raksi bil quwwati awdaha fihima, dengan dua mata Nabi. Di ainera dua biji mata Nabi itu bagaimana? Dari sisi kesucian Nabi makan itu jangan ditanya. Bi quwwati awdaha fihima, dengan kekuatan yang Allah beri fihima pada dua biji mata Nabi. Wa huma, dan kedua mata Nabi fihima bihima itu berada di tempat keadaan. Artinya biji mata itu andaknya kami kepala-kepala ini, ya kan? Tapi Allah beri kekuatan sama Nabi di penglihatan Nabi. Wahwal asah, dan ini yang paling sahih. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, warajjahu akabirul ulama, dan mengunggulkan akabir para banyak pembesar ulama. Wakila, ada pula menyebutkan bi'ainil qalbi faqat, dengan mata hatinya saja. Itu kira pihak. Nah, ada nomor pandangan ini. Anna Allah khalaqa fi qalbihi ainaini ka aini ra'si wa ra'atihi. Allah Subhanahu wa taala melihatkan, menciptakan di dalam hatinya Nabi mata seperti mata yang ada. Nah, artinya Allah menggunakan mata dan kayak
Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepada Engkau di dalam majelis yang mulia ini, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, ampuni dosa suami kami ya Allah, ampuni dosa anak cucu kami ya Allah, ampuni dosa murid-murid kami ya Allah, ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, ampuni dosa jiran-jiran kami ya Allah, ampuni dosa tetangga-tetangga kami ya Allah, ampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, istiqamahkan kami di dalam beristighfar kepadamu, istiqamahkan kami di dalam berzikir kepadamu, istiqamahkan kami di dalam beramal ibadah kepadamu, istiqamahkan kami di dalam menuntut ilmu, istiqamahkan kami di dalam bersalawat kepada nabimu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan